perkenalkan nama saya Waude Intan dengan NIM 2365060. Pada video kali ini, saya akan mereview beberapa jenis-jenis kejahatan cyber dan kasusnya yang ada di Indonesia. Kejahatan yang pertama di sini ada pencurian kekayaan intelektual. Di sini ada 3 kasus. Kasus yang pertama, pemusnahan barang tiruan senilai 3 miliar rupiah. Pekerja melakukan pemusnahan barang bukti hasil penanganan pelanggaran kekayaan intelektual tahun 2025 di lapangan upacara Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, Selasa, tanggal 9 bulan 12 2025. Di mana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum memusnahkan berbagai barang tiruan yang melanggar merek, desain industri, hak cipta, dan paten dengan total estimasi kerugian senilai 3.072.100.000 rupiah sebagai bentuk komitmen pemerintahan dalam melindungi ekosistem kekayaan intelektual. Oke, selanjutnya kasus yang kedua yaitu sengketa merek global BYD versus perusahaan lokal atau Denza. BYD Indonesia memberi tanggapan terkait kalahnya gugatan mereka terkait merek Denza di Indonesia. Mereka mengatakan akan menghormati keputusan dan ketetapan hukum pengadilan di Indonesia. Namun, mereka menilai proses hukum ini masih belum sepenuhnya selesai. Lothar menuturkan bahwa BYD Indonesia memahami di setiap negara memiliki kebijakan pendaftaran merek masing-masing. Oleh sebab itu, sebelum memasuki pasar global, BYD telah mempersiapkan hak paten dan international registered right yang diakui secara global, di mana gugatan yang dilayangkan BYD ini mencakup pengakuan sebagai pendaftar dan pemilik sah merek Denza dan variannya di dunia. Kendati demikian, majelis hakim memutuskan untuk menolak seluruh gugatan BYD dengan bukti lebih dari 132 bukti. Oke, kasus yang ketiga yaitu regulasi baru pemblokiran situs pelanggaran KI Permenkum 47 2025. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI diberi kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi penutupan situs, pemutusan akses, dan pemblokiran akun atau merchant pada platform digital termaksud e-commerce yang terbukti melakukan pelanggaran KI. Pelanggaran yang dimaksud seperti menjual atau mendistribusikan barang yang melanggar KI terkait merek, desain di industri, paten, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Pemberian wewenang ini merupakan dampak yang disahkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 tentang penanganan laporan pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik pada 4 Desember 2025. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam penguatan penegakan hukum kekayaan intelektual atau KI, khususnya terhadap pelanggaran yang terdapat pada platform digital dan layanan internet. Oke, kejahatan yang kedua di sini ada kejahatan keuangan online. Juga terdapat 3 kasus. Kasus yang pertama yaitu transaksi judi online turun drastis 57%. Praktik judi online di Indonesia menunjukkan tren penurunan sepanjang 2025. Data terbaru Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat perputaran dana aktivitas judi daring menyusut signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan penguatan pengawasan dan penindakan oleh pemerintah. Sejak awal 2025 hingga kuartal ketiga, nilai transaksi judi online tercatat mencapai 155 triliun rupiah. Angka tersebut turun sekitar 57% dibandingkan 2024 yang mencapai 359,8 triliun rupiah. Penurunan ini dinilai menjadi indikator kuat efektivitas langkah pemerintah dalam menekan praktik judi di tanah air. Kasus yang kedua di sini ada laporan OJK mengenai kerugian akibat penipuan online. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap ada 297.217 laporan
penipuan online dengan kerugian total 7 triliun rupiah. Angka tersebut berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center per 15 Oktober 2025. Hal ini disampaikan Satgas Pasti usai menghadiri konferensi pers kasus penipuan online dengan modus menawarkan pembelajaran saham dan aset kripto oleh Polda Metro Jaya. Adapun seorang korban mengalami kerugian 3 miliar 50 juta rupiah. Oke, selanjutnya di sini ada kasus yang ketiga, yaitu data korban scam digital 26% publik menjadi korban. Global Anti-Scam Alliance atau GASA meluncurkan laporan State of Scam in Indonesia 2025 yang mengungkap fakta mencengangkan. 2 dari 3 orang dewasa di Indonesia atau sama dengan 66% mengalami penipuan digital dalam setahun terakhir. Total kerugian finansial yang ditanggung masyarakat mencapai 49 triliun rupiah, setara dengan 3,3 miliar US dollar. Temuan ini menegaskan bahwa penipuan digital telah menjadi ancaman sistematik yang mengikis kepercayaan konsumen dan mengganggu pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Oke, di sini kejahatan yang ketiga ada cyberbullying. Kasus juga memiliki 3 kasus. Kasus yang pertama di sini ada darurat perundungan digital, 48% anak Indonesia menjadi korban. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi, Mutia Hafid, mengungkapkan bahwa 48% anak-anak yang pernah mengakses internet mengaku mengalami perundungan di dunia maya atau cyberbullying. Menurut Mutia, fenomena perundungan digital sebagian besar terjadi di ranah privat, seperti ruangan percakapan pribadi atau grup pertemanan, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pendeteksian dan penanganannya. Kasus yang kedua, tragedi Universitas Udayana, perundungan digital pasca kematian. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat 25 anak di Indonesia mengakhiri hidupnya sepanjang tahun 2025. Sebagian besar kasus tersebut diduga berkaitan dengan bullying, termaksud yang terjadi di lingkungan sekolah. Data ini disampaikan KPAI menyusul kasus bunuh diri 3 siswi di Sukabumi, Jawa Barat, Sawah Lunto, dan Sumatera Barat yang menggemparkan publik pada bulan Oktober. Selanjutnya kasus yang terakhir yaitu kasus alarm KPAI, 25 anak mengakhiri hidup terkait bullying di 2025. Fenomena tragis kembali mengguncang dunia pendidikan Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat 25 anak di tanah air ini mengakhiri hidupnya sepanjang tahun 2025. Sebagian besar diduga akibat tekanan dan perundungan bullying yang dialami di lingkungan sekolah. Komisioner KPAI, Dia Puspitarini, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut diperoleh dari laporan resmi yang diterima lembaga hingga pertengahan Oktober. Kami mencatat 22 kasus hingga 12 Oktober dan ternyata masih ada tambahan dari Sawalunto dan Sukabumi. Jadi totalnya menjadi 25 anak di seluruh Indonesia, ujarnya dikutip dari Kumparan Kamis tanggal 30 bulan 10. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.